bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia,
Allah yang kami sembah dan kami imani dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah menyelamatkan hidup kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan jika pagi hari ini kami dapat berhimpun dalam persekutuan doa Sabtu pagi. Kini kami hendak membaca firman-Mu ya Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang hendak kita baca dan kita renungkan, saya ambil dari Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul, Tunjukkanlah ya Tuhan. Hidup kita dapat digambarkan seperti seorang yang sedang menempuh perjalanan. Bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan atau bersekolah, mereka seumpama sedang berjalan menyelesaikan pendidikannya untuk mencapai cita-citanya. Bagi orang yang sedang berwirausaha, mereka digambarkan sedang berjalan menjalankan usahanya untuk mencapai keberhasilan usaha. Bagi para pegawai, mereka diilustrasikan sebagai orang yang sedang berjalan menyelesaikan pekerjaannya untuk mencapai target atau jenjang karirnya. Bagi para pelancong, mereka seumpama orang yang sedang berjalan menuju ke tempat wisata untuk berekreasi, menikmati keindahan objek wisatanya. Bagi orang beriman, hidup ini diumpamakan sedang berjalan dan mengerjakan tugas panggilan Tuhan dan menuju pada tempat yang sudah disiapkan Tuhan seperti janjinya. Seringkali pada saat kita menjalani hidup dihadapkan pada jalan yang bercabang, jalan yang berkelok, atau jalan buntu. Kita bimbang, jalan mana yang harus dilewati supaya dapat mencapai tujuannya. Dalam keadaan seperti itu, kita perlu memohon kepada Tuhan agar ditunjukkan jalan yang benar supaya perjalanan kita tidak tersesat. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar diberikan hati yang bulat untuk taat dan takut kepada Tuhan supaya hidup kita berada dalam pimpinannya. Doa inilah yang dipanjatkan Daud ketika ia sedang mengalami pergumulan dan menghadapi kebimbangan. Allah yang Maha Kuasa telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi manusia, agar manusia memperoleh jalan yang benar dan memperoleh keselamatan. Allah juga telah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus yang akan menyertai dan memampukan setiap orang untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Sebab hanya dengan mengikuti jalan yang benar dan hati yang takut, taat kepada Tuhan, kita akan sampai pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kini ya Tuhan, biarlah firman itu mengingatkan kami agar kami hidup taat kepada Tuhan dan jalan hidup kami mengikuti jalan kehidupan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu, mendengarkan firman yang menguatkan hidup kami, dan bisa saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa yang Maha Baik, perkenankanlah kami berdoa untuk orang tua kami, saudara kami, mereka yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, dan dalam proses pemulihan kesehatan. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Sihmuwarni Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Bapak Basari, Ibu Sukarni, dan Ibu Sumiem Karjono, dan seluruh Bapak Ibu Adi Yuswo, jemaat-Mu di GKJ Ebenezer. Kami serahkan orang tua kami, saudara kami dalam tangan kasih-Mu, agar Tuhan memberkati mereka. Walau tenaga, kemampuan, dan kesehatan menurun, tetapi mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan menikmati setiap kegiatan yang dilakukan dengan penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kiranya di usia yang senja, iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi anak cucu mereka. Tuhan, kami doakan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang masih dalam perawatan dan proses kesembuhan, yaitu Saudari Sri Hesti Indrawati atau Ine Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Bapak Pendeta Rudi Arianto, Ibu Diana Muda Krisarjono, Bapak Ponco Raharjo, Bapak Hasta Budi, Ibu Pujo Astuti, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Indra Adi Nugroho, Bapak Sumarno, Bapak Luki Andika Putra, Bapak Andreas Marunduri, Bapak Suhanto, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Sutini Fredi, Ibu Sartini Sugiono, Bapak Agus Puji Raharjo, dan Ibu Woro Cahyo M. Kamaludin. Kami berdoa juga untuk keluarga jemaat yang kami kasihi, yaitu Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Budi Kristanto, dan Bapak Suhirman. Tuhan Yesus, Engkau mengenal mereka anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh merindukan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Lawatlah dan jamahlah mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, serta semangat untuk sembuh kembali, serta upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan boleh membawa hasil yang baik, hingga pada waktunya saudara kami juga dapat pulih seperti semula dan mereka boleh bersukacita. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi dan merawatnya. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, kesehatan yang baik, serta tetap menjadi pendamping yang setia. Kami percaya dengan campur tangan Tuhan yang terus menolong dan memberi kesembuhan yang sempurna pada waktunya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk jemaat gereja yang sedang mencari pekerjaan, membuka usaha baru, dan berjuang memperoleh penghidupan seturut kehendak Tuhan. Berkati dan sertai mereka. Kiranya Tuhan sediakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan yang membuka usaha baru
Kiranya Tuhan berikan kemudahan sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan lancar. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan dan pergaulan mereka. Kiranya Tuhan berikan hikmat supaya anak-anak kami, cucu-cucu kami dapat belajar di sekolah ataupun di kampusnya dengan baik dan berhasil untuk mempersiapkan masa depannya kelak. Berkati pula anak-anak yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang seiman, yang bisa membangun rumah tangganya dengan masa depan yang baik dalam karunia kasih-Mu dan seturut kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga yang sedang mengalami permasalahan atau keretakan dalam berkeluarga. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan dan kesabaran agar Tuhan yang membimbing mereka menemukan jalan keluar. Karena kami percaya janji-Mu nyata bagi orang-orang yang setia, biarlah Tuhan lawat mereka. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa untuk keluarga atau pasangan hidup yang menantikan buah hati. Kiranya Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan, agar apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka boleh terjadi sesuai kehendak Tuhan. Berilah mereka dengan keyakinan dan percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk para jemaat yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Kiranya Tuhan menolong dan memberi semangat yang baru dan menjamah mereka agar mereka tetap berpegang teguh hanya kepadamu saja ya Tuhan. Bapa kami yang Maha Baik, kami berdoa untuk para pelayan dan hamba Tuhan, antara lain semua pendeta gereja GKJ Ebenezer, Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Bapak Rudi Arianto, Ibu Pendeta Adelia Atatestia Yuana Marta, para majelis, pengurus komisi, badan, wilayah, serta pegawai gereja. Mohon agar mereka diberi kekuatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai kehendak Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda, remaja, dan ibadah anak. Mohon agar dapat berjalan lancar dan menjadi berkat untuk umat. Mohon berkat untuk para petugas agar dapat menyelenggarakan ibadah dengan baik dan lancar, serta ibadah dapat berlangsung dengan hikmat. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan, yaitu GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Tuhan terus bekerja pada waktunya. Tuhan memberi segala sesuatu yang mereka rindukan untuk membangun persekutuan jemaat. Tuhan berkati bangsa Indonesia dan para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan negara Indonesia, Presiden serta Wakil Presiden dan jajaran di bawahnya agar dapat mengelola negara dengan giat dan takut akan Tuhan. Anugerahi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola pemerintahan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun ini, yang tinggal 2 minggu lagi. Kami mohon perlindungan, pimpinan, serta tuntunan-Mu ya Tuhan, agar pemilu ini bisa berjalan damai dan menghasilkan pemimpin-pemimpin sesuai kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang masih dalam kondisi peperangan. Engkau menolong kondisi ini, agar bangsa-bangsa yang bertikai memiliki kebijaksanaan untuk berdamai dengan mengedepankan
kepentingan kemanusiaan. Tolonglah Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia. Engkau sertai dan berkati pemimpin-pemimpin dunia dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar selalu berpegang sesuai dengan kehendak-Mu agar tercapai perdamaian dunia. Pada saat ini kami juga hendak berdoa menyampaikan permohonan-permohonan pribadi kami, yaitu sebagai berikut. Demikian permohonan-permohonan kami dan doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan
dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah.